Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Jadi kalau kita lihat ya di realita kehidupan kita di dunia ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang sangat banyak. Salah satunya adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Nikmat iman itu adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita perhatikan realita zaman ini, nikmat ini juga memang betul-betul orang pilihan ketika kita mendapatkan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat realita zaman ini adalah zaman yang kacau ya. Kalau kita lihat zaman ini zaman yang betul-betul terbuka ya. Informasi itu kita bisa dapat dari mana aja, banjir informasi, sangat banyak informasi yang kita dapat. Sampai muncul juga ya ideologi yang aneh ya, ideologi yang aneh, ajaran-ajaran sesat juga bermunculan ya, penistaan agama mulai banyak dan normal, sudah mulai dinormalisasi ya, fitnah di mana-mana, hoax di mana-mana, munculnya banyak ruwaibidah itu kalau kata Nabi adalah dalam hadis itu rajulun kafir, seseorang yang dangkal ilmunya ya, tapi dia berbicara di amrin perkara yang umum ya, yang mencakup maslahat orang-orang banyak, maslahat umum. Bicara tentang politik, bukan ahli politik, bicara tentang politik, nggak ngerti dalam politik itu bagaimana. Bukan ahli agama, bicara tentang agama ya, bicara tentang harusnya ini kita harusnya bicara tentang moral ini sudah tidak berlaku lagi di zaman ini, harusnya kita memiliki, bicara begitu. Dan mereka dangkal ilmunya, nggak ngerti tentang filsafat etika, nggak ngerti bicara tentang filsafat moral, bicara tentang etika moral begitu. Jadi zaman ini banyak ya gitu, orang-orang yang tabe, ilmunya dangkal, tapi berbicara tentang perkara yang sifatnya umum untuk maslahat orang lain ya. Sehingga menyebabkan banyak daripada orang muslim ya, orang-orang kita itu mulai goyah ya. Banyak orang yang KTP-nya Islam, tapi keyakinannya udah berubah jadi agnostik, berubah jadi ateis ya. Agnostik itu orang yang meyakini bahwa adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan itu sama-sama tidak bisa dibuktikan. Karena apa? Karena Tuhan itu sesuatu yang gaib. Kalau nggak bisa dibuktikan secara empirik, nggak bisa dibuktikan secara indrawi, maka itu tidak dapat diketahui. Itu orang-orang agnostik. Ada lagi orang ateis yang sudah langsung mengklaim bahwa Tuhan itu nggak ada, tidak percaya lagi sama Tuhan. KTP-nya muslim. Kenapa bisa begitu? Penyebabnya apa? Penyebabnya dangkalnya ilmu akidah. Dari awal ilmu akidahnya sudah dangkal, nggak ngerti. Dia itu menganggap ajaran di dalam agama Islam itu cuma dogma. Agama dalam Islam itu cuma doktrin yang nggak ada buktinya. Mereka menganggap seperti itu ya. Udah imani saja, nggak perlu bukti. Menyangka agama Islam seperti itu. Karena apa? Karena mereka nggak belajar akidah, nggak tahu apakah betul Islam itu mengajarkan doktrin tanpa bukti. Apakah betul Islam itu mengajarkan hanya dogma, nggak ada argumentasi? Ya, kita perlu lihat lagi, balik lagi ke kitab Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Al-Qur'an ya. Bagaimana? Pertama kita perlu lihat dulu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam memahami soal ketuhanan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa ia tiada Tuhan selain Allah. Dengan kata fa'lam, ketahuilah. Maksudnya fa'lam kalau secara bahasa ilm atau ma'rifah,
pengetahuan. Itu artinya apa? At-tasdiq al-jazim. Kepercayaan yang kuat. Al-mutabiq lil waqi', bukan sekedar keyakinan, bukan sekedar dogma atau kepercayaan tanpa bukti, tapi apa? Kepercayaan al-mutabiq lil waqi', yang sesuai dengan realita. Sama dengan realitanya. Saya tahu batu itu, saya meyakini batu itu cair, tapi apakah realitanya sama? Beda. Itu bukan disebut sebagai ilmu, bukan disebut sebagai makrifat, pengetahuan. Kalau kita mengatakan batu itu keras, ketika kita lihat batu ini betulan keras, itu baru makrifat. Karena betul. Gitu. Ditambah lagi lanjutannya apa? An-burhan. Jadi kalau kita sekedar tahu seperti itu, tapi tidak ada yang namanya burhan. Apa itu burhan? Bukti. Tidak ada argumentasi. Harus ada argumentasinya. Gitu. Itu disebut sebagai ma'rifah. Ketika orang meyakini dengan kuat, dan keyakinan itu sesuai dengan realitanya dengan bukti, maka itu baru dikatakan sebagai ma'rifah. Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah dengan argumentasinya bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 langit, 7 lapis langit dan juga bumi, dan daripada bumi juga seperti itu, 7 lapis juga. Ya tanazzalul amru bainahunna, ya berlaku perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di antara keduanya, maksudnya hukum-hukum yang ada di dalam bumi itu. Untuk apa? Lita'lamu, untuk kamu mengetahui, untuk kamu mengambil daripada itu perkara-perkara itu dari hukum-hukum Allah yang Allah terapkan, baik itu hukum fisika, baik itu hukum biologi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan diri kita begitu sempurna. Allah ciptakan bumi ini begitu sempurna. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan ada satu ayat, sanurihim ayatina, akan kami tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kuasa kami fil afaq, di seluruh penjuru bumi, wa fi anfusihim, hatta walaupun bahkan di diri mereka. Itu ada ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga jelas kepada mereka bahwa Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak yang benar, memiliki argumentasi yang jelas. Jadi ini adalah bukti ya bahwa sempurnanya ciptaan menunjukkan adanya sang pencipta. Jadi Allah Allah yang menciptakan 7 lapis bumi, langit dan juga bumi seperti itu juga. Yatanazzalul amru bainahunna, berlaku hukum-hukum Allah di antara keduanya, lita'lamu, untuk kalian mengetahui, annallaha 'ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu, wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Setiap manusia kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berikan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan yang bisa kita lihat. Bahkan sesuatu yang paling kecil yang kita tahu, baik itu semut, baik itu lalat, manusia menunjukkan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad, hatu burhanakum, sampaikan argumentasi kalian in kuntum shadiqin, kalau memang kamu betul. Kalau memang kamu betul, sampaikan argumentasi kalian, sampaikan bukti kalian yang jelas. Tapi orang-orang agnostik, orang-orang ateis kebanyakan bukti mereka itu seperti apa? Mereka itu nggak memberikan bukti. Mereka nggak memberikan bukti, ya. Mereka itu menjadikan ketidaktahuan atau menjadikan kemungkinan-kemungkinan itu sebagai bukti, dianggap sebagai bukti. Oh, Tuhan itu tidak bisa diketahui. Kalau tidak bisa diketahui, maka itu bukti bahwa klaim ada tidak benar, bahwa Tuhan itu ada. Ya, ada lagi yang mengatakan bahwa Tuhan itu
saya tidak bisa melihatnya, tidak pernah melihatnya, kan gitu. Saya nggak pernah melihatnya. Apakah Anda pernah melihat Tuhan? Tidak pernah. Oh, berarti tandanya apa? Tuhan tidak ada. Karena dia tidak tahu, dia mengklaim bahwa Tuhan tidak ada karena nggak pernah lihat, gitu. Jadi itu yang dijadiin dasar terus, ya. Kalau bahkan seorang ilmuwan terkenal, ada Stephen Hawking, dia itu seorang fisikawan kosmologi, ya. Dia ahli fisika kuantum juga, mengatakan bahwa adanya gravitasi dengan bagaimana pergerakan atom, ya, itu menyebabkan memungkinkan bahwa alam semesta ini tercipta dari ketiadaan. Itu tanya apa? Dia bilang memungkinkan itu. Apa Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini itu hanya semuanya itu juga dogma, itu bukan bukti, itu kemungkinan, ya, bukan bukti. Dia juga nggak bisa membuktikan itu bahwa itu dari tiada langsung jadi ada. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Qul hal min syurakaikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah ada daripada sekutu kalian? Man yabda'ul khalqa tsumma yu'iid. Yang memulai ciptaan lalu mengembalikannya lagi, mengulangnya lagi, membuat seperti itu. Ada yang memulai ciptaan. Mereka mengatakan, oh mungkin saja dunia ini diciptakan tanpa pencipta. Mereka bisa tahu nggak caranya gitu. Kalau kita lihat semua yang kita lihat ini ada penciptanya. Gelas kita yakin, saya nggak pernah lihat gelas ini diciptakan. Tapi saya yakin ada penciptanya, ada yang bikin di pabrik. Saya yakin, gitu. Karena memang hukumnya seperti itu yang berlaku. Segala sesuatu selalu ada sebabnya, selalu ada penciptanya, gitu. Apakah ada yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dari kosong seperti ini, tiba-tiba ada yang bisa, gitu. Itu berlaku dalam sekarang. Nah, Allah Subhanahu wa taala tantang itu. Apakah ada daripada sekutu kalian yang bisa menciptakan itu? Tidak ada. Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iid. Katakanlah Allah lah yang menciptakan segala makhluk, dan Allah juga yang mengulangi penciptaan tersebut. Fa'anna tufakun. Maka kemana kalian berpaling? Apa yang menyebabkan kalian itu berpaling? Qul hal min syurakaikum, di ayat yang lanjutannya. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haq. Katakanlah, apakah daripada sekutu kalian yang memberikan petunjuk kepada kebenaran? Ini ayat ini memang ajib. Memang betul-betul menggambarkan orang-orang yang seperti itu, orang-orang ateis, orang-orang agnostik. Apakah daripada sekutu kalian, ya, man yahdi ilal haq, yang memberikan petunjuk pada kebenaran yang jelas? Qulillahu yahdi ilal haq. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk kepada kebenaran, ya. Lalu Allah kasih pertanyaan, perhatikan sini pertanyaan. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba amman la yahdi ila an yuhda. Apakah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kebenaran itu lebih layak untuk diikuti, atau orang yang tidak memberikan petunjuk sama sekali sehingga dia diberi petunjuk? Buktikan dulu, kalau nggak dibuktikan saya nggak percaya. Buktikan dulu, kalau nggak dibuktikan saya nggak percaya. Mana nggak lihat saya nggak percaya. Yang satunya memberi kebenaran, satunya memberi argumentasi, yang satunya menjadikan kemungkinan ketidaktahuan jadi argumentasi, jadi hujahnya, jadi dalilnya ketidaktahuan itu. Kira-kira yang mana yang perlu diikuti? Gitu. Fama lakum kaifa tahkumun. Jadi gimana sih kalian itu mengambil keputusan gitu kalau bahasa kita. Wama yattabi'u illa dhannan. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali dhann, prasangka aja. Apa yang dia yakini itu prasangka. Ya. Nah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhann, prasangka itu sama sekali tidak berpengaruh apapun kepada satu kebenaran. Ya. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang mereka
lakukan. Lalu terus bagaimana Islam itu disampaikan? Tadi kan bicara tentang orang ateis, orang agnostik. Mereka itu menyampaikannya argumentasinya dengan ketidaktahuan segala macam ya. Pertanyaannya bagaimana Islam itu disampaikan? Ya kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim ketika seperti itulah kami menunjukkan Ibrahim malakutas samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, waliyakuna minal mukminin, dan agar dia menjadi orang termasuk orang yang yakin. Maksudnya Sayyidina Ibrahim sudah yakin sebetulnya dengan kesesatan kaumnya, sudah yakin sebenarnya bahwa yang disembah kaumnya adalah batil. Tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kerajaan langit dan bumi agar Nabi Ibrahim lebih yakin lagi. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran kepada kaumnya? Kita lanjut ayatnya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika langit mulai gelap, Sayyidina Ibrahim lihat ada bintang. Terus apa yang dikatakan Sayyidina Ibrahim? Qala hadza rabbi. Oh ini nih Tuhan saya nih, katanya Nabi Ibrahim. Oh ini nih, bulat bintang nih, Tuhan saya nih, gitu ya. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi ketika terbenam, tenggelam bintang itu, katanya Nabi Ibrahim apa? Saya nggak suka sama yang tenggelam. Gitu. Masa Tuhan tenggelam hilang? Langsung kata lagi, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika lihat ada bulan terbit. Oh, ini nih Tuhan saya nih katanya. Ya, bicara ke kaumnya. Ya. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ya. Jadi ini bukti bahwa Nabi Ibrahim enggak pernah musyrik. Ini bukti bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah sama sekali menganggap bintang tadi itu Tuhan, menganggap bulan itu Tuhan. Apa ketika dia hilang, bulannya hilang? Sayyidina Ibrahim, apabila Tuhan ini Rabbi, apabila Tuhanku tidak memberi hidayah kepadaku, tidak memberi petunjuk kepadaku, lakunanna minal qaumid dhalin. Sungguh aku termasuk dari orang yang sesat. Jadi Nabi Ibrahim sudah meyakini bahwa Allah Tuhannya, tapi ini penyampaian ini disampaikan ke kaumnya. Kita lanjut lagi. Falamma ra'a syamsa bazighatan. Saat Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, qala hadza rabbi hadza akbar. Oh ini nih, Tuhanku lebih besar yang ini katanya. Kan tadi bulan, matahari nih lebih besar, hadza akbar. Nah, lalu Nabi Ibrahim katakan apa? Falamma afalat, ketika mataharinya terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nah, ini bukti jelas bahwa itu ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, inni bari'un, sesungguhnya aku berlepas diri mimma tusyrikun, daripada yang kamu sekutukan. Ya, maksudnya daripada berhala-berhala yang kamu sembah itu aku berlepas diri. Maksudnya begitu. Ya, inni wajjahtu wajhiya, sungguh aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada yang menciptakan langit dan bumi, anifan wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku termasuk dari orang yang musyrik. Tidaklah termasuk aku dari orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dari awal tidak seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan cara bagaimana Islam disampaikan oleh Nabi Ibrahim dengan argumentasi, dengan logika, menyampaikan ke mereka bukan sekedar sampaikan percaya saja, enggak, tapi diajak bicara, diajak dialog, begitu loh. Di dalam ayat yang lain bahkan lebih jelas lagi, Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau membuktikan keberadaan Tuhan itu bukan dengan ini ada Al-Qur'an, tandanya ada Allah, kan gitu. Kita yakini Al-Qur'an itu perkataan Allah, berarti tandanya Allah ada. Itu nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Karena apa? Lah orang yang nggak percaya Islam itu dari awal memang nggak percaya Tuhan kok. Lah tiba-tiba kita bilang ini ada Al-Qur'an, ya ini tulisan manusia, dia bakal bilang gitu. Kan begitu, ya. Tapi walaupun seperti itu, ya, jadi bagaimana kita berargumentasi kepada mereka? Ya dengan dalil akal, dengan dalil logika. Tapi Al-Qur'an menggunakan dalil itu. Di dalam Al-Qur'an menggunakan dalil itu. Apa Al-Qur'an katakan?
Amukuliku min ghairi syai'in. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Mereka nih ada diciptakan tanpa sesuatu gitu. Nggak ada dari ketiadaan tiba-tiba ada. Itu seakan-akan mengatakan apa? Ini mengatakan tentang kuatnya hukum kausalitas, bahwa segala sesuatu pasti ada sebabnya. Segala yang ada sebabnya pasti ada sebabnya lagi, ada sebabnya lagi, dan kembali ke awal. Nggak mungkin ya segala sesuatu yang ada sebabnya itu ya ada dari ketiadaan gitu loh. Nol tambah nol, matematika gampangnya itu jadi ada prinsip ex nihilo nihil fit ya. Apa namanya ketiadaan ya, ketiadaan yang keluar dari ketiadaan tidak akan menghasilkan apapun. Jadi apa namanya prinsip matematika dasarnya lah, nol tambah nol tambah nol tambah nol nggak akan pernah jadi satu, nggak akan pernah jadi satu ya. Tapi kalau sudah ada satu bisa jadi dua, bisa jadi tiga, bisa jadi empat, bisa jadi lima. Angka setelahnya bisa muncul ketika ada angka satu. Itu mudahnya. Jadi amkulikum min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan dari ketiadaan, dari kekosongan? Mustahil. Amhumul khaliqun. Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya, kalau dalam istilah tauhid itu sebutnya ad-daud. Ya, saya menciptakan B, B menciptakan C, C menciptakan saya. Ya, mungkin. Ya, kalau begitu maka saya nggak akan pernah ada gitu. Ya, karena siapa yang pertama menciptakan? Ada saya diciptakan ini bagian saya. Siapa yang pertama? Mustahil. Ya. Am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ini bicara tentang apa? Mustahilnya tasalsul. Tasalsul itu rantai penciptaan. Jadi mereka yang menciptakan langit dan bumi, maksudnya makhluk juga yang menciptakan langit dan bumi. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Ya. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Jadi langit dan bumi ini diciptakan oleh makhluk. Makhluk ini diciptakan oleh makhluk lagi, makhluk lagi, makhluk lagi. Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, nggak akan pernah ada dunia ini. Ya, ibarat kata ini saya ada HP. Saya pegang HP ini nggak bakal saya pegang kecuali apa dikasih sama Bang Hendro. Bang Hendro nih nggak mungkin ngasih saya, nggak mungkin megang HP kecuali dikasih dulu sama dari Bang Joko. Bang Joko nggak mungkin ngasih Bang Hendro, nggak mungkin megang HP kecuali dikasih sama Pak Ahmad. Gitu terus tanpa ada batasnya. Kira-kira HP ini pernah sampai saya? Pernah sampai saya nggak HP ini? Nggak akan pernah, karena nggak ada batasnya. Jadi HP ini nggak akan pernah sampai sana. Tapi bukti bahwa apa namanya dunia ini ada, bisa kita lihat, bisa kita rasakan, menandakan semuanya ada permuaannya, ada awalnya. Yang paling awal itulah yang kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala katakan lanjutnya balayukinun. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mereka menjawab pun balayukinun, bahkan mereka sendiri nggak yakin dengan jawaban mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala katakan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Subhanahu Wa Taala itu satu, maha satu ya. Karena Allah yang paling pertama, Allahu ahad. Nah, Allahus samad. Allah tepat bergantung segala sesuatu, semuanya tanpa yang paling pertama nggak mungkin ada. Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan. Yang melahirkan pasti dia diciptakan atau dia itu dilahirkan sama makhluk yang lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan dia tidak dilahirkan. Lam yalid walam yulad, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki satupun kufu atau apa namanya sekutu. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sekutu yang sama kuatnya. Jadi insya Allah ini jelas, ini penting diketahui setiap orang muslim, anak-anak kita, ya istri-istri kita, ya mungkin mereka itu kadang kita itu nggak sadar, kadang kita itu nggak sadar, mereka ternyata pikirannya sudah liar, sudah terpapar dengan apa yang mereka tonton di sosial media, sudah terpapar dengan ideologi yang sebetulnya kita nggak tahu tentang apa itu. Pikiran mereka udah liar, kitanya masih masih kurang paham tentang itu. Anak kita lebih pintar dari kita sedikit, akhirnya mereka akidahnya lepas, akidahnya goyang. Jadi perhatikan ilmu akidah ini
ya, ajarkan ke anak-anaknya, istri-istrinya biar lebih kuat lagi akidahnya. Insya Allah apa yang sampaikan ini bermanfaat. Ya, subhanallah untuk kita kalau kita perhatikan semua para nabi yang untuk seperti yakin, tapi kau pun nabi berada.